Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini yang membahas topik tentang siklus pengujian utang usaha dan persediaan. Hari ini kita membahas tentang definisi, tujuan, proses pengujian siklus, aktivitas siklus audit, fungsi dan rasio. Perkenalkan, nama saya Dian Putri dan saya tidak sendirian, saya ada sama teman-teman saya semuanya yang bakal nemenin kita ngobrol pada hari ini. Bolehkah kenalan dari Kak Dita? Baik, perkenalkan nama saya Dita Amelia. Aku Rizka Fitria. Aku Putri Rizkia. Oke. Jadi Kak, kita kan masuk ke materi pertama yaitu siklus pengujian utang usaha. Setelah aku, utang usaha itu kan kewajiban adalah utang perusahaan yang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan jenis utang usaha itu ada dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, tujuan dari siklus pengujian utang usaha ini tuh juga ada tiga, yaitu yang pertama ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Nah, terus yang kedua itu membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan pada neraca saldo. Nah, yang ketiga itu ada membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam CLK atau catatan laporan atas laporan keuangan, dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Nah, untuk semua dari Kak Dita, boleh Kak dijelaskan lagi? Baik, untuk materi utang usaha ini terdapat beberapa proses pengujian substantif dalam siklus utang usaha ini. Ada 4. Yang pertama itu ada prosedur awal audit, di mana mengurutkan saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Nah, yang kedua itu melakukan usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu lakukan rekonsiliasi buku pembantu. Proses pengujian substantif yang kedua itu pengujian terhadap transaksi rincian. Yang pertama itu periksa sampel transaksi, terus periksa pengkreditan, terus periksa pendebitan. Proses yang ketiga ada pengujian terhadap saldo akun rinci, yaitu lakukan konfirmasi utang usaha, terus periksa dokumen yang mendukung transaksi, terus ada juga lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang. Nah, proses yang terakhir itu yaitu verifikasi dan pengungkapan. Yang pertama itu periksa klasifikasi utang usaha, yang kedua periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non usaha, yang terakhir pelajari notulen rapat direksi sampai dengan tanggal penyesuaian pekerjaan lapangan. Nah, itu saja sih Kak yang saya tahu. Oke teman-teman, untuk siklus pengujian utang usaha hanya itu aja, dan kita juga bakal menjelaskan tentang siklus pengujian persediaan. Boleh dari Kak Putri? Oke, jadi siklus persediaan itu sebenarnya siklus yang cukup unik ya, karena dia nyambung banget sama siklus transaksi lainnya di dalam perusahaan. Jadi kalau di perusahaan manufaktur nih misalnya, bahan baku itu masuk ke siklus persediaan dari proses akuisisi dan pembayaran, sedangkan tenaga kerja yang ngurusin produksi itu masuknya lewat siklus penggajian dan personalia. Makanya siklus persediaan itu nggak berdiri sendiri, dia saling berhubungan sama bagian lain. Karena itu juga waktu audit persediaan dilakukan, terutama buat ngecek saldo persediaan di akhir tahun, prosesnya seiring jadi salah satu yang paling ribet dan makan waktu. Kenapa? Karena banyak bagian yang harus dicocokin, dari pembelian, produksi, sampai barang itu jadi dan siap dijual. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lain yang lebih teknis. Apa aja sih aktivitas dalam siklus audit persediaan? Yang pertama itu di tahap awal auditor melakukan akuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Jadi auditor bakal lihat gimana perusahaan membeli bahan baku, mencatat dengan tenaga kerja dan ngatur biaya overheadnya. Ini paling penting banget karena dari sini kelihatan apakah pencatatan biaya produksinya udah benar atau belum. Setelah bahan baku masuk dan proses produksi berjalan, ada yang namanya transfer internal. Jadi misalnya bahan baku berubah jadi barang dalam proses,
terus jadi barang jadi, proses pemindahannya itu dicatat dengan benar. Auditor bakal mastiin kalau perpindahan itu sesuai prosedur. Nah, selanjutnya itu ada mengamati persediaan secara fisik. Yang ini pasti paling kebayang. Nih, misalkan auditor ngecek barang-barang di gudang, mereka ngitung langsung, ngecek kondisi barang dan memastikan kalau jumlah yang tercatat sama dengan jumlah fisiknya. Selanjutnya ada menetapkan harga dan mengompilasi persediaan. Setelah tahu jumlah barangnya, auditor bakal lihat apakah perusahaan sudah menilai persediaan dengan metode yang benar, misalkan pakai FIFO, rata-rata atau metode lainnya. Dari sini juga kita dilihat apakah penilaian itu sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Dan yang terakhir, auditor juga ngecek proses pengiriman barang dengan pelanggan. Mereka memastikan kalau catatan penjualan dan biaya terkait sudah lengkap dan sesuai transaksi aslinya. Gitu, Kak. Nah, aku izin menambahkan, jadi di siklus persediaan ini ada fungsi bisnis dalam siklus persediaan, di mana yang pertama itu ada memproses pesanan pembelian. Siklus ini dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Yang kedua itu ada menerima bahan baku, di mana penerimaan bahan baku yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi, dan pembayaran melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Yang ketiga itu ada menyimpan bahan baku, di mana setelah diterima pasti bahan tersebut itu akan disimpan di ruang penyimpanannya. Setelah itu ada memproses barang, di mana pemprosesan persediaan sangat bervariasi nih dari perusahaan ke perusahaan. Setelah itu ada menyimpan barang yang telah selesai. Barang tersebut ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu untuk dikirim pengiriman menjadi barang jadi. Setelah itu ada file induk persediaan perpetual. Nah, setelah fungsi bisnis dalam siklus persediaan, kita juga ada rasio yang dapat digunakan dalam prosedur analisis. Yang pertama itu ada rate of gross profit, yang kedua itu ada persediaan turnover, yang ketiga itu ada number of sales in inventory, yang keempat itu ada rasio persediaan per aktiva lancar, dan yang terakhir itu rasio yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan rasio sebelumnya, anggaran dan data industri rata-rata. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah ada ketidakwajaran atau penyimpangan yang perlu diuji lebih lanjut. Itu aja sih. Oke, jadi kakak-kakak dan teman-teman semuanya, jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang siklus pengujian utang usaha dan siklus pengujian persediaan telah selesai. Jadi untuk obrolan kita pada hari ini dari definisi, tujuan, proses, fungsi, aktivitas, dan rasio telah selesai. Jadi kita tutup pada podcast hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.